Ya. Halo semuanya, selamat malam menjelang pagi. Perkenalkan, nama saya Iko Madrian Setia Permana dengan NIM 2502010089. Saya ketua dari kelompok Atagami. Di sini saya akan mewawancarai kakak dari Mapala, salah satu UKM di Instiki. Kakak bisa perkenalan nggak? Ya, perkenalkan, nama saya Valen. Saya salah satu anggota dari UKM Mapala Damasatya. Kalau boleh tahu kak, kakak di Mapala megang jabatan apa kak? Saya di Mapala sebagai wakil. Kira-kira kakak keberatan nggak kalau saya mewawancarai kakak? Kasih, boleh aja. Saya di sini punya 7 pertanyaan nih buat kakak Mapala Damasatya. Yang pertama, dalam kegiatan lapangan yang penuh risiko, gimana Mapala Damasatya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal keselamatan anggota? Dalam melakukan suatu kegiatan, biasanya UKM Mapala tuh lebih mementingkan keselamatan semua anggota dibanding ego atau ambisi pribadi. Contohnya mulai dari pengecekan alat hingga kecepatan perjalanan, hingga keputusan untuk mundur didasarkan pada suatu kondisi paling lemah dalam tim, dan semua anggota juga diperlakukan secara setara dan dihargai martabatnya. Itu gitu aja sih sebenarnya. Oh gitu ya kak. Lanjut ke pertanyaan 2 kak ya. Saat ada keputusan penting, misal rute pendakian, pembagian tugas, izin dan sebagainya, gimana Mapala Damasatya menjalankan nilai musyawarah mufakat? Saat menentukan rute atau pembagian tugas atau pemberangkatan, Mapala Damasatya biasanya mengadakan briefing semua anggota. Dan semua anggota boleh menyampaikan pendapat. Kemudian risiko dipetakan bersama, lalu keputusan diambil secara mufakat. Bila terjadi perbedaan pandangan yang dipilih adalah opsi yang paling aman dan masuk akal, bukan opsi yang paling populer atau paling banyak dipilih. Itu aja sih. Oh menarik ya kak. Setelah itu ada nih pertanyaan ketiga. Mapala Damasatya sering berhubungan sama masyarakat lokal di lokasi pendakian. Apa bentuk sikap toleransi dan gotong royong yang biasa kalian terapkan di lapangan? Dalam melakukan sebuah kegiatan, biasanya Mapala Damasatya itu ketika menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat lokal, kita selalu menjaga sopan santun, menghormati adat atau aturan lokal, serta meminta izin untuk melintas atau berkemah ketika diperlukan. Kita juga sering membantu warga, misalnya mengangkat barang, membersihkan area, atau membeli produk lokal, atau menjaga kebersihan di area desa tersebut. Prinsipnya kita hadir tanpa merepotkan, kalau bisa memberi manfaat gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat kak ya. Yeah. Dalam situasi darurat gitu, cedera, cuaca ekstrim, atau anggota panik, nilai Pancasila apa yang paling dominan dipakai untuk jaga kekompakan tim ini? Jadi nilai Pancasila yang paling dominan dipakai untuk menjaga kekompakan tim itu adalah nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan. Contohnya dalam kondisi cedera atau cuaca buruk, seluruh anggota wajib saling menjaga, tidak menyalahkan dan tidak mengutamakan keselamatan diri sendiri, tetapi mengutamakan kekompakan tim, dan dianggap lebih penting daripada pencapaian puncak. Itu aja sih. Oh gitu ya.
Dan kita lanjut ke pertanyaan kelima Kak ya. Oke. Mapala Dhamma Satya biasanya punya aturan dan kode etik. Bagaimana itu mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam kehidupan organisasi Kak? Jadi aturan dan kode etik sebagai cerminan dalam Mapala itu terutama dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Dalam ketuhanan tuh yang pertama kita menjaga sikap hormat kepada ciptaan Tuhan, atau bisa diartikan itu kayak alam gitu, menjaga lisan dan tidak merusak lingkungan. Terus dalam kemanusiaan kita memperlakukan sesama dengan empati, melindungi yang lemah, mengutamakan keselamatan. Dan dalam nilai keadilan kita melakukan pembagian tugas yang proporsional, yang objektif lah, serta sanksi dan penghargaan yang diterapkan secara adil gitu. Kita lanjut ke pertanyaan keenam Kak ya. Iya. Kegiatan pertanyaannya itu kegiatan lingkungan seperti bersih gunung atau edukasi konservasi itu kan bagian dari Mapala. Gimana kalian melihat itu sebagai wujud keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap alam? Jadi kegiatan konservasi seperti mendaki gunung atau menanam pohon atau edukasi konservasi dilakukan Mapala karena Mapala percaya alam bukan hanya milik kita yang sekarang tetapi juga milik generasi berikutnya. Jadi menjaga lingkungan berarti kita memberi keadilan bagi semua makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem yang dinikmati oleh seluruh masyarakat atau seluruh makhluk hidup. Ya, gitu. Oh gitu ya Kak. Berarti masuk Mapala Dhamma Satya itu termasuk kegiatan paling seru dan banyak kegiatan-kegiatan di alam Kak ya? Ya. Ini saya ada pertanyaan yang terakhir nih Kak ya. Menurut Kakak, tantangan terbesar Mapala dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sekarang apa? Dan bagaimana kalian ngatasinnya? Oke. Jadi tantangan terbesar dalam menerapkan nilai Pancasila dan cara mengatasinya ya. Ada sih beberapa tantangan umumnya. Contohnya ego anggota yang lebih mengejar prestasi pribadi daripada keselamatan tim. Itu biasanya cara kita mengatasinya tuh kita memperkuat pendidikan dasar kemapalaan sama Pancasila. Terus ada masalah umum yang kedua tuh ada perbedaan karakter yang memicu konflik. Itu cara kita mengatasinya tuh membiasakan evaluasi atau briefing setelah kegiatan. Terus masalah yang umum yang ketiga tuh biasanya kurangnya kesadaran lingkungan dari sebuah anggota. Contohnya saat melakukan pendakian dia kayak melakukan hal yang dilarang. Ya, gitu biasanya kita menegakkan dengan kode etik pencinta alam yang pokoknya semua kode etik itu dijalankan tanpa tebang pilih. Terus ada lagi masalah kayak pengaruh sosial media yang sering memancing tindakan kayak berisiko demi konten gitu. Ya, cara kita mengatasinya biasanya dengan menjadikan senior tuh sebagai teladan dalam sikap bukan hanya keahlian teknis tapi juga perilaku gitu. Itu aja. Gini Kak, karena sesi wawancara udah habis, pertanyaan-pertanyaan saya juga udah kejawab semua. Saya mau ngucapin terima kasih Kak ya. Terima kasih udah mau jadi relawan wawancara di tugas kelompok Akagami. Sama-sama. Iya. Habis itu terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bisa mengedukasi kalian atau menginspirasi kalian. Ya itulah pokoknya. Kita tutup dengan Parama Sandi. Om Santi. Om. Ya, makasih.
Oke. Mapala Dhamma Satya menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan keselamatan anggota melalui pelatihan dan pengawasan, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, serta menunjukkan sikap toleransi dan gotong royong terhadap masyarakat lokal. Nilai persatuan dipakai untuk menjaga kekompakan di situasi darurat. Kode etik organisasi mencerminkan ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan lewat sikap spiritual, saling menghargai, dan berlaku adil. Kegiatan lingkungan menjadi wujud tanggung jawab sosial dan pelestarian alam. Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi nilai Pancasila di tengah era digital yang diatasi dengan pendidikan karakter dan memperkuat kebersamaan.